Kesabaran adalah kunci kebijaksanaan sejati. Dengarkanlah alam, dan kamu akan menemukan kedamaian. Banyak orang mengira topo atau tirakat itu harus dilakukan di dalam gua atau hutan yang angker. Padahal bagi titah Kliwon, tirakat yang paling berat adalah topo batin di tengah keramaian dunia. Malam ini, di Paweton Primbon, kita akan membedah rahasia tapak tila suwung, yaitu proses mengosongkan batin dari sampah-sampah duniawi, rasa iri, dendam, kesombongan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Sebagai seorang pancer, Anda ibarat sebuah wadah suci. Jika wadah itu masih penuh dengan lumpur emosi, bagaimana mungkin air suci keberkahan bisa masuk? Di channel Paweton Primbon, kita belajar bahwa keheningan adalah senjata terkuat orang Kliwon. Topo batin bukan berarti Anda tidak bicara, melainkan batinmu yang berhenti menghakimi kenyataan. Saat Anda dihina, batinmu tetap diam. Saat Anda dipuji, batinmu tetap tenang. Inilah laku suwung yang sesungguhnya. Anda ada, tapi Anda tidak terikat. Dengan memasuki gerbang keheningan ini, Anda sedang menyelaraskan frekuensi suksmamu dengan frekuensi alam semesta. Disinilah kekuatan gaib Kliwon mulai bangkit. Anda akan mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, dan kewibawaan yang muncul bukan karena gertakan, melainkan karena kedalaman rasa yang Anda miliki. Sedulur Kliwon, sudahkah Anda mencoba diam sejenak malam ini dan membuang semua ganjalan di hati? Mari kita bersihkan wadah batin kita bersama di Paweton Primbon. Sebelum kita masuk ke bab tentang mengolah rasa sakit, jangan lupa klik tombol like dan subscribe nggih. Dukungan Anda adalah energi bagi saya untuk terus berbagi ilmu kebatinan ini. Matur nuwun sanget. Ngelmu ikhlas meruat luka dadi senjata spiritual. Memasuki babak kedua di Paweton Primbon, kita bicara tentang tingkatan topo batin yang lebih berat, yaitu ngelmu ikhlas. Bagi orang Kliwon, ujian hidup yang bertubi-tubi, mulai dari dikhianati hingga jatuh bangunnya ekonomi, adalah materi utama dalam tirakat batinmu. Topo batinmu adalah saat Anda mampu memandang setiap luka sebagai proses ruatan atau pensucian diri. Ikhlas bagi Kliwon bukan berarti menyerah kalah, melainkan melepaskan hak untuk membenci demi menjaga kesucian suksmanya sendiri. Anda menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan memperberat langkahmu menuju kemuliaan. Dalam laku topo batin ini, setiap pengkhianatan yang Anda terima justru harus Anda syukuri sebagai cara alam untuk memutus keterikatanmu pada manusia yang tidak tulus. Di channel Paweton Primbon, kita sering menekankan, jangan biarkan batinmu menjadi tempat sampah bagi perilaku buruk orang lain. Rawatlah lukamu dengan air doa dan keikhlasan. Saat Anda sudah sampai pada titik di mana Anda bisa mendoakan kebaikan bagi mereka yang menyakitimu, itulah tanda bahwa topo batinmu sudah mencapai tingkat dikdaya. Anda tidak lagi bisa disakiti karena Anda sudah tidak lagi memiliki ego yang bisa dilukai. Inilah puncak kekuatan seorang pancer yang menang tanpa merendahkan dan mulia tanpa menyakiti. Masih betah menyimak kan, sedulur? Memang belajar ikhlas itu pahit di awal, tapi manis luar biasa di akhir. Saya sangat menghargai keteguhan hati Anda di channel Paweton Primbon. Sambil mendengarkan, biarkan beban di pundak itu luruh pelan-pelan. Jangan lupa klik like dan subscribe, nggih. Mari kita lanjut ke bab tentang mengolah sabda batin. Sabda pandito ngolah getaran lisan ing sakjroning topo. Bab ketiga di Paweton Primbon ini membahas tentang sabda pandito, yaitu bagaimana topo batin mempengaruhi setiap ucapanmu.
Seorang kliwon yang sedang menjalani tirakat batin harus sangat menjaga lisannya atau topo broto lisan. Karena batinmu sedang dalam kondisi murni, setiap kata yang keluar dari mulutmu memiliki bobot energi yang berlipat ganda. Ucapanmu bisa menjadi obat, tapi juga bisa menjadi racun. Topo batin menuntutmu untuk bicara hanya jika perlu, dan hanya bicara tentang kebenaran serta kebaikan. Seringkali titah kliwon yang batinnya sudah tertata akan memiliki fenomena idu geni atau sobda dadi. Apa yang ia ucapkan, itulah yang terjadi. Namun, di channel Paweton Primbon, kita diingatkan bahwa kekuatan ini adalah ujian. Jika Anda menggunakan ucapanmu untuk kesombongan atau untuk menyumpai orang lain, maka kekuatan topo batinmu akan runtuh seketika dan berbalik menjadi sengkolo. Gunakanlah wibawa lisanmu untuk membimbing, menenangkan, dan mendoakan. Saat Anda diam dalam topo batin, Anda sebenarnya sedang berbicara dengan alam. Dan saat Anda berbicara dengan manusia, biarlah setiap katamu menjadi pancaran dari cahaya keheningan yang sudah Anda kumpulkan dalam laku tirakatmu. Bagaimana sedulur kliwon? Pernah merasa takut dengan ucapan sendiri karena sering jadi kenyataan? Itulah tanda Anda harus mulai topo lisan. Sebelum kita masuk ke bab tentang magnet rizki goib, pastikan tombol subscribe-nya sudah diklik, nggih? Dukungan like Anda sangat berarti bagi channel Paweton Primbon. Matur nuwun, mari kita lanjut lagi. Malam ini di Paweton Primbon, kita akan membongkar kaitan antara topo batin dengan aliran rejeki yang sering disebut pulung rejeki. Banyak orang mencari rejeki dengan cara berlari mengejarnya, namun orang kliwon yang menjalani topo batin justru akan didatangi oleh rejeki itu sendiri. Rejeki kliwon adalah rejeki yang setia pada ketenangan suksmo. Saat batinmu gonjang-ganjing oleh rasa khawatir dan tidak percaya pada takdir, maka rejeki itu akan menjauh. Namun saat Anda duduk diam dalam kepasrahan topo batin yang total, rejeki akan mengalir seperti air menuju tempat yang paling rendah dan tenang. Topo batinmu dalam hal ekonomi adalah dengan tidak ngoyo atau tidak serakah. Di channel Paweton Primbon, kita belajar bahwa rejeki orang kliwon seringkali datang lewat jalan-jalan yang tidak masuk akal, goib. Pertolongan yang datang di saat kritis atau peluang yang muncul tiba-tiba dari orang yang tidak terduga, itu adalah buah dari topo batinmu. Alam semesta sedang membalas ketenanganmu dengan kecukupan. Jangan pernah takut kekurangan selama Anda masih memegang teguh laku jujur dan ikhlas. Fokuslah memperbesar wadah batinmu lewat syukur, maka alam akan sibuk mengisi wadah tersebut sampai meluap. Keberuntunganmu adalah pancaran dari kebersihan suksmamu. Terasa lebih adem geh batinnya soal rejeki? Kuncinya cuma satu, tenang dan percaya. Terima kasih geh bagi sedulur yang masih setia menonton sampai di sini di channel Paweton Primbon. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat bagi ketenangan jiwa sedulur lainnya. Kita lanjut ke puncak kasampurnan topo batin. Manunggal ing rasa, puncak kesampurnaan topo batin. Sampailah kita pada puncak pembahasan mengenai tirakat batin orang kliwon di channel Paweton Primbon.
Puncak dari segala laku adalah manunggal ing rasa, menyatu dalam rasa yang sejati. Ini adalah kondisi di mana Anda sudah tidak lagi merasa terpisah dengan alam semesta dan Sang Pencipta. Anda menyadari bahwa semua ujian, semua luka, dan semua rizki adalah satu kesatuan tarian gaib untuk mendewasakan suksmamu. Di tahap ini, Anda tidak lagi meminta, karena Anda tahu Tuhan sudah memberi sebelum Anda berucap. Anda tidak lagi mengeluh, karena Anda tahu setiap kejadian adalah obat bagi jiwamu. Terima kasih banyak, matur nuwun sanget, untuk para sedulur Paweton Primbon yang sudah sangat setia menyimak naskah Topo Batin Wong Kliwon ini sampai akhir. Semoga wejangan ini bisa menjadi panduan bagi batin panjenengan agar tidak lagi lelah dalam menghadapi drama dunia. Jadikan setiap harimu sebagai ajang topo batin. Tetaplah andap asor, tetaplah eling lan waspodo. Ingatlah bahwa kekuatan sejati seorang Kliwon bukan terletak pada apa yang ia miliki di dunia, melainkan pada ketenangan yang ia bawa di dalam dadanya. Sampai jumpa di video wejangan selanjutnya. Semoga keselamatan, kemuliaan, dan ketentraman selalu memayungi hidup panjenengan sedoyo. Matur nuwun. Rahayu, 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 sagung dumadi.